Kenapa dia nggak makan babi? Karena Imamat pasal 11 berisi hukum Yahudi, dia tidak makan babi. Karena dia sembahyangnya sujud. Dia sembahyang sujud bukan karena dia Islam, dia sembahyang sujud karena dia Yahudi. Tapi jangan salah, dia dibaptis. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saat ini saya mau membahas bagi saudara seiman masih seputar Pak Pendeta ya. Bukan berarti bahwa saya ada semacam tidak senang terhadap beliau, tidak saudaraku ya. Ini benar-benar hanya ingin memberikan sebuah komentar, karena kadang-kadang ketika kita berkomentar orang bisa berpikir ya. Dan saya harap juga mungkin bisa sampai kepada telinga daripada Pak Pendeta ya. Pak Pendeta siapa saudara ya? Pak Pendeta yang bersama dokter lagi podcast, ketika ditanya apakah orang yang mualaf masih selamat versi iman Kristen, tidak bisa menjawab saudara. Saya melihat sebuah video yang berbeda jauh ya. Berbeda jauh dengan pernyataannya saudara ya. Makanya saya bilang Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Kita clear dulu. Gak ada saudara kita viral di media sosial. Pendeta Gilbert Lemoidong. Siapapun yang keluarkan ide bahwa bukan Yesus yang disalibkan adalah penghinaan terbesar. Kita clear dulu. Gak ada saudara. Disclaimer dulu, saya ngomong begini bukan menjelekkan agama siapapun. Karena katanya Yesus disunat. Yesus disunatnya hari ke-8 sesuai dengan hukum Yahudi. Karena Yesus sujud, dia Islam. Tidak mungkin Yesus sujud karena dia Yahudi. Itulah cara orang Yahudi. Karena dia gak makan babi. Kenapa dia gak makan babi? Karena Imamat pasal 11 berisi hukum Yahudi, dia tidak makan babi. Karena dia sembahyangnya sujud. Dia sembahyang sujud bukan karena dia Islam, dia sembahyang sujud karena dia Yahudi. Tapi jangan salah, dia dibaptis. Maaf. Buat yang mendalilkan Yesus itu Islam, haruskah orang-orang Islam dibaptis? Maksud saya disclaimer dulu. Kau mau bicara agamamu silahkan. Buat saya ini udah kebangetan. Betul Kristen diam, tapi nggak usah terlalu dihina begitu. Sekarang lagi ada yang bilang, Yesus wajahnya diserupakan. Sudah ingat Yesus bilang apa sama? Kurang lebih begitu saudaraku. Saya merinding waktu dengar ini. Wow, keren banget ya. Keren banget ketika dalam khotbahnya ya. Tetapi pada saat dia ada di podcast Dr. Richard, saya sudah menyampaikan video saya bahwa harusnya kesempatan itulah Pak Pendeta Gilbert ngomong seperti ini. Pertanyaan yang benar-benar menurut saya ini bisa memberikan kebenaran kepada dunia. Ketika ditanya, apakah ketika murtad meninggalkan iman Kristen pindah ke keyakinan yang lain masih ada surga versi Kristen? Kan ada pertanyaan versi Kristen kan? Nah, Pak Gilbert tidak bisa jawab saudaraku. Ya. Ini adalah momen harus menyampaikan ini yang tadi ya, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Versi surga boleh banyak ya. Surganya siapa? Tetapi surga yang benar menurut Alkitab adalah surga di mana di sana nantinya tidak ada lagi kedagingan ya. Tetapi Alkitab berkata kita hidup seperti malaikat. Kesempatan saudara, ketika orang sudah meninggalkan iman Kristus, iman kepada Yesus Tuhan, artinya dia meninggalkan anugerah dan dia tidak lagi menerima keselamatan dari iman Kristen. Dan kita akan lihat saudaraku, surga yang benar, surga yang mana? Surganya agama siapa yang paling benar ya. Tetapi dari iman Kristen, kita sudah melihat urutannya, dari latar belakangnya, dari perjanjian lama ya. Saya mau sampaikan bagi saudara, Tuhan siapa yang kita sembah? Apakah Tuhannya Israel atau Tuhan yang lain? Kalau kita menyembah Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Israel, yang memberikan perintah kepada Musa 10 hukum Tuhan, maka pasti kita akan melakukan 10 hukum Tuhan. Ya kan? Tuhan tidak mengajarkan kita untuk gitu loh saudara ya. Ya kan? Tuhan tidak mengajarkan itu. Tapi Tuhan mengajarkan kasih samamu. Sampai
hadirnya Tuhan Yesus Kristus dan mengkonfirmasi. Yesus berkata, aku datang untuk tidak meniadakan, ya, tetapi untuk menggenapi hukum itu. Ya, luar biasa. Jadi jelas saudaraku, Tuhan yang mana yang kita sembah. Saya yakin ketika kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhannya Israel, maka tidak mungkin kita membencoi bangsa ini karena kita menyembah Tuhannya, saudaraku. Ya, tetapi kalau sebaliknya itu menjadi tanda tanya besar. Biar apa yang saya sampaikan ini, saya mau tegaskan, silakan saudara share bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya orang yang mengaku Yesus Tuhan, percaya dalam hati bahwa Elohim membangkitkan dia dari antara orang meninggoy. Itu dalam Roma 10 ayat 9. Maka orang itu akan diselamatkan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Gimana kalau meninggalkan Yesus? Pernah percaya tapi meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan kasih karunia dan tidak lagi ada dalam covenant. Tidak ada jaminan keselamatan untuk dia lagi. Jelas saudara? Silakan share untuk menolong saudara kita yang lain tetap kuat imannya dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.